Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nina Ramadhani dengan NIM 0104201100 dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Amuin LCMA dengan mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan menguraikan berbagai macam etika dalam Islam dan beserta hadisnya. Jadi yang pertama itu ada etika bersilaturahmi. Jadi menjalin silaturahmi sebetulnya adalah hal yang bisa dilakukan umat Islam pada lingkungan terdekatnya. Berbakti pada orang tua serta menjalin hubungan baik dengan saudara dan kerabat menjadi kewajiban yang dilakukan muslim tanpa banyak tanya atau mengeluh. Namun ada saatnya silaturahmi menjadi hal yang sulit dilakukan karena berbagai sebab. Misalnya perbedaan pendapat yang berdampak serius, kompetisi antar keluarga, atau salah pengertian lainnya. Akibatnya, silaturahmi menjadi sekadar formalitas yang dilakukan saat momen tertentu. Nah, jadi hadis mengenai etika bersilaturahmi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wa shallaha. Yang artinya, silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat atau relatifnya merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam bertetangga. Nah, jadi dalam Islam ada yang disebut dengan adab dalam bertetangga yang harus dilakukan dan selalu kita jaga. Nah, dalam Islam tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut hadis mengenai etika dalam bertetangga yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La yamna ahadukum jarahu ayyakhrija khashabatan fil jidari. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1609. Selanjutnya, etika dalam berpolitik. Nah, jadi etika politik ini adalah praktek pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak ilmu tentang adat dan budaya kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah dan alam semesta. Etika dan moral mengandung kesamaan menentukan nilai-nilai baik dan buruk dari sikap dan perbuatan. Oleh karenanya, setiap perbuatan mesti didasarkan pada niat baik agar mendapatkan hasil yang baik pula. Termasuk kaitannya dengan politik, Islam mengatur beberapa etika umum dalam berpolitik. Yang pertama, contohnya salah satunya yaitu nilai dasar yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai dasar kehidupan politik memuat 8 poin utama yaitu keadilan, persaudaraan, persamaan, musyawarah, pluralitas, perdamaian, pertanggungjawaban, dan otokritik. Nah, hadis dalam etika berpolitik yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amal keduniaan yang didasari pada niat baik akan digolongkan menjadi amal akhirat. Sebaliknya, amal akhirat yang didasari pada niat buruk akan tergolong amal dunia. Hadis dari etika berpolitik yaitu yang artinya banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat baik maka ia tergolong amal akhirat. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal akhirat, tapi ia tergolong amal kedunia karena didasari niat buruk. Selanjutnya yaitu etika menerima tamu. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Dan jadi adab menerima tamu itu, contohnya ada menjawab salam dan menyambut tamu, mempersilahkan tamu yang tua lebih dulu, dengan maksud menghormati, menjamu, dan mempersilahkan jika ingin menginap, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan 3 hal yang sangat dikecam oleh agama apapun, termasuk agama Islam. Ketiga perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindakan negatif yang buruk baik di mata Allah maupun di mata manusia. Hadis dari larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu
yang artinya telah menceritakan kepada kami, Hajjah bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Syu'bah ia berkata telah mengabarkan kepadaku, Adi bin Sabit ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau melarang nubah atau harta rampokan dan perbuatan mutilasi. Nah, yang terakhir ada etika di dalam berdagang. Nah, jadi adapun etika berdagang yaitu diantaranya adalah pertama, jujur dalam melakukan perdagangan. Jadi dalam transaksi jual beli, pedagang dan pembeli harus saling jujur, artinya tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Nah, jadi hadis dari etika pedagang yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul kasbi bai'um mabrurun wa amalur razulim biyadihi. Yang artinya mata pencaharian yang paling utama adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Hadis riwayat Bajar dan Ahmad. Demikian penjelasan dan uraian dari saya mengenai beberapa etika beserta hadisnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang dapat melakukan dan mengamalkan beberapa etika tersebut dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.